Shalom Jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar dari Ibrani 12 ayat yang pertama. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu melekat pada kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang ada di depan kita. Judul renungan hari ini adalah pendisiplinan dari Tuhan. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu kami melakukan sesuatu yang kami sebut sebagai time out di kelas sekolah minggu. Jadi Bapak Ibu, teknik time out seringkali kami gunakan untuk mendisiplinkan anak yang agak sulit untuk diatur di dalam kelas. Nah, anak ini mungkin kami akan dudukkan di suatu sudut, dia tidak boleh berpindah atau kami pindahkan ke ruangan lain untuk beberapa saat. Nah, setelah waktunya habis, kami akan datangi anak itu menjelaskan kenapa kami memperlakukan dia seperti itu. Dengan harapan bahwa anak itu kemudian belajar untuk meminta maaf, menyadari kesalahannya, dan belajar untuk berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Bapak Ibu, meskipun pada waktu pendisiplinan berlangsung, kami juga merasa sedih, melihat kasihan melihat anak itu. Bahkan mungkin kadang mereka menangis. Tetapi disiplin itu perlu dilakukan demi perkembangan anak. Karena tanpa disiplin, anak akan bertumbuh besar tanpa tahu bedakan mana yang benar dan mana yang salah. Bapak Ibu, Tuhan mendisiplinkan umatnya bagai seorang ayah mendisiplinkan anaknya. Disiplin adalah ungkapan kasih dari seorang Bapa, yaitu Tuhan kita. Setiap keadaan dalam hidup kita yang digunakan Tuhan untuk membersihkan dan membebaskan kita dari dosa adalah disiplin. Disiplin itu mungkin bisa berupa penderitaan, bisa berupa teguran, dan sebagainya. Apakah disiplin menyakitkan? Ya, tentu saja. Prosesnya memang tidak selalu menyenangkan, tetapi hasilnya tidak akan pernah mengecewakan. Melalui disiplin, Tuhan akan mendidik kita untuk melawan dosa yang masih kita pegang erat, seperti yang dikatakan di dalam Ibrani 12 ayat 1 yang tadi kita baca. Tujuan disiplin adalah agar kita dapat melepaskan dosa-dosa itu dan kita bisa bebas menjalani kehidupan yang bertumbuh bagi kemuliaannya. Bapak Ibu, berakhirnya dosa dalam hidup kita adalah permulaan hidup kudus bagi Tuhan. Karena tanpa disiplin, hidup kita tidak bisa kudus sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Maka disiplin melatih kita untuk hidup di dalam kebenaran, menikmati damai sejahtera dengan Tuhan. Dengan kata lain, disiplin adalah sarana yang Tuhan pakai untuk menjadikan kita semakin serupa dengan Kristus. Maka penulis kitab Ibrani sendiri mengingatkan kita untuk mengerahkan pandangan kepada Yesus Kristus, Tuhan yang memimpin kita di dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Bapak Ibu, satu hal yang juga perlu kita tahu, bahwa disiplin akan berakhir saat kita mengakhiri dosa kita. Disiplin Tuhan hanya sejauh pelanggaran kita. Jika kita menyadari bahwa keadaan yang sedang kita alami adalah disiplin dari Tuhan supaya kita berbalik dari jalan yang penuh dosa dan kita lalu bertobat, tangannya tidak lagi akan menekan kita. Disiplin akan berakhir saat kita mengakhiri dosa kita. Yang perlu kita lakukan adalah menyadari dosa-dosa kita. Pertumbuhan kita yang sempat terhambat akan kembali berlanjut dan mempermuliakan Tuhan kembali. Dalam semuanya itu pilihan tetap ada pada kita. Apakah kita memilih untuk bertobat ataukah terus mengalami hajaran Tuhan dan kehilangan kesempatan menikmati damai sejatanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami tahu bahwa kami seringkali mungkin mudah untuk terjatuh. Dan Tuhan perlu mendisiplinkan kami supaya kami belajar mengerti apa yang benar, apa yang salah.
supaya kami belajar untuk memperbaiki kehidupan kami dan kami belajar untuk kembali mempermuliakan Tuhan. Karena itu Tuhan, berikan kami kepekaan tatkala Tuhan sedang mendisiplinkan kami, dan berikan kami jiwa yang besar di dalam menjalani disiplin daripada Tuhan, sehingga kami boleh kembali pulih, kembali boleh menikmati damai sejahtera daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.